Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 24 CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya akan memperkenalkan diri sebagai pengamat. Saya adalah Nurhayati Hasanah dan yang menjadi coach adalah Ibu Sri. Kemudian yang akan menjadi kunci adalah Bapak Kasuni. Assalamualaikum Pak Rasuni. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu juga kabarnya hari ini? Saya juga alhamdulillah sehat Pak Rasuni. Ya, Ini cuacanya kebetulan di sini sedang hujan. Jadi sebaiknya ada kopi ini ya Pak ya? Iya betul sekali. Ya, ini ya. Iya, tapi sayang ini tukang kopinya sepertinya tutup. Jadi ya sudahlah, kita ngobrol aja ya Pak Rasuni ya. Nah, terima kasih ini Pak Rasuni sudah bersedia hadir di tempat saya. Dan saya hanya ingin memastikan sebelum obrolan ini kita mulai bahwa di 15 menit ke depan ini obrolan kita bersifat rahasia. Tetapi seandainya Pak Rasuni berkenan atau mengizinkan saya nanti untuk membagikan rekaman dari percakapan kita untuk saya bagikan ke media sosial, itu tentu akan sangat bermanfaat untuk orang banyak sebagai salah satu bagian dari pembelajaran. Bagaimana Pak Rasuni? Kalau saya sih dengan senang hati, apalagi ini kan untuk dijadikan bahan pembelajaran, siapa tahu nanti bermanfaat untuk guru ataupun untuk siswa. Oke, ya. Jadi sudah diizinkan ya Pak ya? Ya sudah. Baik, terima kasih. 15 menit ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? Jadi ini Bu sedikit curhat aja sih ya Bu ya. Iya. Seputar tentang cara mengajar saya di sekolah gitu. Terkait saya kan mengajar di kelas 3. Iya. Kelas 3 kan termasuk kelas bawah ya Bu ya. Jadi 3 tahun belakangan itu saya merasa bahwa ketika saya mengajar itu belum maksimal gitu Bu. Belum maksimal ya. Berarti apa namanya, Bapak ini barangkali memiliki sebuah rencana yang suatu hari nanti akan tercapai. Nah, untuk bisa memperbaiki apa yang tadi Bapak sampaikan ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi karena permasalahannya itu di siswa ya Bu. Oh iya, di siswa ya. Permasalahan di kelas saya itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Belum bisa membaca. Iya. Kelas berapa Pak? Saya kebetulan mengajar di kelas 3 Bu. Oh, kelas 3 SD, SMP? SD. SD. Oh, Bapak sabar berarti ya ngajar Iya, di kelas jadi 3 karena SD. permasalahannya itu anak belum bisa membaca dan juga Iya. tingkat kehadirannya itu Bu, yang belum mencapai 100% gitu. Jadi karena mungkin pengaruh dari kehadiran dari dasar tingkat daya baca itu sendiri. Jadi mungkin rencana saya atau keinginan saya dengan obrolan kita hari ini mendapatkan solusi atau mendapatkan pencerahan seperti itu. Oh ya. Kalau seperti itu, bagaimana menurut Bapak sendiri memandang siswa yang belum bisa membaca itu bagaimana? Dalam artian memandang itu yang ketika anak itu kita berikan bacaan, Iya. si anak itu belum bisa memahami gitu. Terus ketika kita menerangkan pelajaran, mereka bisa mendengar nih apa yang guru bicarakan gitu. Iya. Tapi ketika mereka dikasih bacaan, mereka tuh tidak bisa menyimak, dalam artian tidak bisa menerangkan balik. Tapi ketika ditanya, misalkan saya mengajar di semester kemarin itu tema, kita masih pakai tema itu ya. Iya. Misalnya tema dengan diriku sendiri. Jadi ketika saya memberikan bacaan, tulisan itu tidak bisa mengerti. Tapi ketika saya memberikan penjelasan, ketika ditanya balik, baru mereka bisa memahami seperti itu. Jadi intinya adalah tingkat daya baca mereka yang belum. Jadi kalau saya perhatikan dari sedikit obrolan tadi ini, bahwa siswa yang belum bisa membaca itu
dampaknya akan kurang memahami materi yang Bapak sampaikan seperti itu ya Pak ya. Nah sesungguhnya siswa yang seperti apa yang menurut Bapak ideal? Kalau menurut ideal sih saya menginginkan bahwa di kelas saya, di kelas saya itu ingin ideal itu dari jumlah murid terlebih dahulu, karena emang saya Jumlah mengajar murid, oh iya. 65 siswa. Iya. Ya, kondisi kelasnya Berapa Pak? 65 siswa. Wah luar biasa. Ya. Terus murid ideal itu ya ketika saya berbicara atau menerapkan pelajaran itu anak bisa menangkap atau bisa mengerti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya memberikan tes ataupun ujian, anak itu bisa cepat mengisi gitu dengan memahami soal atau perintah yang ada di teks itu sendiri, seperti itu Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya ini faktor penyebabnya siswa itu kurang bisa membaca bukan hanya satu ya Pak ya. Iya. Salah satunya jumlah siswa yang cukup banyak. Baik. Lalu apa yang menjadi beban buat Bapak dengan adanya siswa yang belum bisa membaca tadi Pak? Ya bebannya mungkin pembelajarannya itu kurang berhasil ya Bu ya. Kurang Karena berhasil. saya itu harus selain fokus sama anak yang emang masih kurang, Iya. juga saya juga harus memperhatikan anak yang emang sudah sesuai gitu kan, maksudnya yang mereka emang sudah ingin belajar secara maksimal. Karena di kelas 3 ini saya juga harus menerangkan beberapa pelajaran yang sudah ada program. Iya. Dan juga kita kan setiap hari ada RPP ya. Terus ketika saya mengajarkan anak itu tentang pelajaran hari itu tuh, saya itu bebannya itu anak yang 20 orang itu harus dipelajari ulang dan juga harus diberikan penanganan secara khusus. Jadi itu beban terberat saya itu. Artinya harus bisa membedakan seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Dan mungkin apa namanya, ketika saya membedakan atau menggolongkan anak itu, saya juga bebannya dari waktu, dari saya juga kan dalam artian butuh teman juga sih dalam Iya. artian seperti itu. Iya, iya. Kemudian apa yang Bapak harapkan sekarang ya dengan adanya kasus yang sedang Bapak hadapi ini? Yang saya harapkan intinya adalah murid secara ideal, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kemampuan anak itu yang sudah rata gitu, dalam artian sama lah rata, dan saya tidak perlu melakukan bimbingan di luar kelas karena memang butuh waktu ekstra. Dan juga mungkin tingkat keberhasilan ketika saya memberikan tes itu sudah berjalan sesuai dengan rencana saya. Mungkinkah kemampuan dalam satu kelas itu sama? Mungkin tidak kira-kira. Apa yang dilihat? Ya tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Bapak menginginkan adanya siswa yang memiliki kemampuan sama rata gitu ya. Rata itu kalau saya artikan mungkin hampir sama. Tapi itu memungkinkan tidak dengan jumlah siswa yang tadi Bapak sampaikan ada 65 siswa seperti itu? Ya betul sekali, justru permasalahannya adalah karena emang tingkat pertama sih dari jumlah murid ya. Iya. Kan membuat saya itu situasi kelas itu yang sangat kurang mendukung gitu Bu. Karena emang saya harus terfokus sama anak, tapi jumlah anak itu yang melebihi kapasitas, itu yang pertama. Tapi secara teori kemampuan anak itu pasti berbeda-beda gitu kan. Cuma yang saya inginkan adalah di sini bahwa kemampuan membacanya ini Bu. Jadi ketika anak itu diberikan bacaan ataupun perintah, jadi semuanya sudah bisa memahami gitu. Oh iya, iya. Jadi fokus pada keterampilan membaca ya Pak ya. Baik. Nah kalau ada siswa yang mengalami hambatan atau kendala seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, siapa kira-kira yang bisa membantu siswa tersebut untuk bisa mencapai keterampilan membaca tadi Pak? Kalau yang selama ini saya lakukan, sebenarnya kalau untuk dari meminta tolong teman sejawat dari mereka itu kayaknya belum bisa ya, karena emang mereka juga masih tingkat di bawah ya. Mereka usia ada di bawah Bapak? Siapanya? Mereka sejawat? Mereka sejawatnya sih lebih
lebih usianya lebih atas dari saya. Kalau di senior. Oh, Tapi iya. untuk membantu ataupun diminta bantuan sih belum ada. Sejauh ini saya melakukannya sendiri sebagai wali kelas dan juga sebagai pengajar. Cuma banyak sih usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Oh ya, luar biasa sekali Pak. Berusaha menyelesaikan permasalahan sendiri gitu ya Pak ya. Artinya Bapak belum melibatkan rekan sejawat atau bahkan mungkin pimpinan dalam hal ini ya Pak ya. Masih berjalan sendiri. Ya, sejauh ini saya juga belum menceritakan permasalahan ini ke kepala sekolah juga. Oh, iya, Karena iya. emang ini baru teridentifikasi itu 3 tahun ke depan ini Bu. Karena emang kemarin kita terhalang sama pandemi juga ya Bu. Oh iya. Betul. Kemudian Pak, dari beberapa kemungkinan solusi yang tadi sudah Bapak sampaikan, mana kira-kira langkah atau strategi terbaik yang akan Bapak ambil? Kalau langkah atau strategi sih untuk jangka pendeknya sebenarnya setiap hari sudah saya lakukan ya Bu ya. Seperti kayak sepulang sekolah untuk kelas 3 itu kan pulangnya jam 11 ya Bu ya. Iya. Jadi lebih awal. Nah dari jam 11 sampai jam 12 itu saya berusaha untuk mengumpulkan anak yang yang punya kekurangan. Iya. Saya kumpulkan di satu kelas. Jadi saya mengajari mereka membaca ulang gitu Bu. Kayak mengeja. Oh hebat sekali itu. Iya seperti itu. Itu dilakukan di luar jam belajar Pak? Sepulang jam Oh belajar. iya. Tapi tetap di kelas. Iya. Ya jadi memberikan mereka pembelajaran tambahan seperti mengajar, iya. seperti kita mengajari anak usia TK gitu Bu. Oh iya. Karena emang Untuk kondisi kesabaran ekstra ya Pak ya? Karena kondisi siswanya itu memang berbeda sekali Bu. Karena Iya, ada iya, banyak iya. sih beberapa siswa yang belum sama sekali bisa membaca dengan lancar. Iya Pak. Nah, kalau membantu siswa dalam belajar membaca, kira-kira Bapak memiliki cara lain tidak selain memberikan apa tadi bahasanya mungkin lebih tepat kursus singkat ya Pak ya? Betul sekali. Ada lagi cara lain tidak Pak? Cara lain saya juga pernah memanggil orang tua Oh iya. untuk bisa memberikan motivasi juga kepada orang tua untuk diajari di rumah juga Bu. Iya. Ya di rumah ketika mereka sepulang sekolah atau malam hari untuk diajari membaca, dan juga saya memberikan buku-buku bacaan, Oh, juga iya, teks-teks iya. bacaan untuk dipelajari di rumah seperti itu. Ya, bagus sekali itu Pak. Jadi berusaha membantu dengan memberikan bahan untuk literasi mereka ya Pak ya. Kemudian Pak, sesulit apa Bapak dalam membantu siswa untuk supaya mereka itu mampu membaca? Sebenarnya ketika kemampuan anak itu mungkin saya Iya. kita kan berbicara tentang daerah kali ini. Betul. Karena emang daerahnya itu di daerah pegunungan. Saya sih merasa emang sulit sekali untuk menguasai itu. Bahkan saya sempat Budaya ya, Pak, ya? budaya sih. Sempat saya pengen saya mutasi aja ke sekolah lain yang sudah Oh, anak-anak dia sempat seperti berpikir itu kan. seperti itu. Tapi ya. sejauh ini saya juga berpikir balik gitu. Mungkin ini tantangan saya ya sebagai guru di daerah tersebut. Tapi memang untuk mengajari anak-anak yang kurang ini tuh sangat sulit tuh. Karena ketika saya mengajarkan contohnya Bandung gitu ya, ba. Jadi setiap saya mengajarkan hari itu mereka bisa gitu. Tapi ketika besoknya diulangi lagi, mereka lupa lagi. Sudah lupa. Ya, jadi mungkin itu kondisi apa ya sih? Dia mungkin kondisi ini kali ya SDM-nya atau bagaimana atau lingkungannya seperti apa saya juga belum mengerti gitu ya. Iya. Barangkali itu bisa menjadi salah satu faktor ya Pak ya. Ya. Kemudian sebagai tindak lanjut Bapak nih ya, katakanlah dalam waktu 1 minggu ini, karena mungkin Bapak juga tidak mau membiarkan ini terlalu lama ya Pak ya. Dalam 1 minggu ke depan ini nih, apa yang akan Bapak lakukan? Untuk ini kan kita udah di akhir semester 1 ya Bu. Iya. Nanti di tanggal 16 kita akan bagi raport. Sebenarnya untuk nilai sih kalau kita secara murni mereka nilainya sangat jauh sekali ya. Tapi
Jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Tapi mungkin ini nilai apa namanya, nilai hadiah gitu ya. Tapi untuk seminggu ke depan ini di hari libur ini, insya Allah saya akan kunjungan ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa emang memberikan support kepada anak dan juga orang tua agar di rumahnya itu lebih banyak belajar dan juga membaca. Itu aja untuk program minggu ini ya. Minggu ini ya. Tapi ada juga program jangka panjangnya juga ada sih. Oh iya, bagus sekali itu. Baik deh Pak, rasanya obrolan kita harus kita sudahi ya. Ya. Barangkali sudah lebih dari 15 menit ini Pak. Kebetulan saya akan ada tamu berikutnya. Jadi apa namanya, obrolan kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin tahu kira-kira apa sih simpulan yang bisa Bapak sampaikan dari obrolan kita ini, Pak? Ya, baik. Mungkin dari hasil kesimpulan obrolan kita hari ini itu saya bisa menyimpulkan bahwa emang seorang guru itu harus sabar dan juga kita harus ekstra untuk bisa memberikan yang terbaik sih untuk anak dan juga untuk melaksanakan program-program yang sudah saya susun, program jangka pendek dan juga jangka panjang yang akan saya laksanakan nanti di kelas dan juga sekolah. Oh iya. Oke deh, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Saya percaya Bapak ini punya semangat yang luar biasa untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Apalagi ini anak SD itu kan sebagai SDM utama nanti untuk generasi yang akan datang ya Pak ya. Kita nanti bisa ngobrol lagi ya Pak. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan obrolan ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Ya, sukses buat Bapak. Ya, terima kasih. Saya juga mau ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan siswa Bapak segera amin bisa membaca ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 24 CGP Angkatan 6 mau mempraktekkan praktek coaching. Saya sendiri sebagai pengamat dan juga ada Ibu Nur Hayati Hastana sebagai coach dan Pak Adi sebagai coaching. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Adi? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Benar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Adi. Ya. Ada apa nih Pak Adi? Sebenarnya mah nggak ada apa-apa Bu, tapi di pikiran saya ada yang harus saya sampaikan nih ke Ibu nih. Jadi tentang gini Bu, yes, jadi sebagai tim akreditasi sulit mengatur waktu, nah seperti itu. Mengatur waktunya seperti apa ya Pak Adi ya? Jadi banyak banget tugas akreditasi untuk membuat perangkat-perangkat seperti itu Bu. Jadi saya merasa sulit untuk mengatur waktu seperti itu Bu. Oke, jadi pembicaraan kita hari ini mungkin tentang akreditasi ya Iya. Pak Adi ya. Iya. Kemudian sebetulnya di akreditasi ini apa yang ingin Pak Adi capai? Ya, keinginan saya mah biar akreditasi lancar, terus juga perangkat-perangkat yang dibuat sama saya dengan tepat waktu gitu Bu ya. Ya, bagus. Ya. Nah, jadi hambatannya apa tentang akreditasi ini Pak Adi? Jadi hambatannya adalah ketika saya buat perangkat, justru waktu saya terasa padat gitu Bu. Gitu. Manajemen waktu gitu Bu, saya seperti itu Bu. Jadi kira-kira apa nih yang Pak Adi akan lakukan ketika untuk memanajemen waktunya? Kira-kira Bu ya, untuk manajemen waktu mungkin saya harus schedule kan Bu ya, Iya. satu persatu mungkin ya, untuk biar rapi lagi gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Nah, itu Bapak sudah menerapkan untuk schedule-nya merapihkan waktu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nih Iya. Pak Adi, skala berapa yang Pak Adi miliki untuk
pembelajaran itu untuk arah ke akreditasinya? Kalau skala Bu ya, skala saya. Kalau untuk melihat diri saya, kayaknya sih masih di angka 6 Bu. Dari 1 sampai 10 mungkin saya masih di angka 6 Bu. Gitu. Ada angka 6 Bu. Terus pengen jadi berapa itu Pak Adi? Nah, kalau mau sih jadi 9 lah biar atau 10 lah itulah Bu ya. Ya. Seperti itu Bu. Oke, jadi tadi Pak Adi sudah memiliki skala 6 Iya. sampai 9 itu Iya. sudah bagus ya. Iya. Nah, kira-kira sekarang komitmennya seperti apa? Ingin sampai ke 9 itu? Untuk sampai ke 9 ya, Hmm. kayaknya sih yang harus saya lakukan adalah schedule-nya itu harus menggunakan aplikasi kali Bu ya. Jadi biar ada notifikasi atau bunyi-bunyi ting gitu ya. Biar saya tepat waktu dalam mengerjakannya mungkin itu ya. Seperti itu. Nah, itu bagus. Ya. Ya Pak Adi, mungkin itu bisa berkolaborasi mungkin dengan guru yang lain Pak Adi? Kolaborasi Bu ya. Iya. Iya Bu, kayaknya saya bisa berkolaborasi dengan satu tim produktif saya mungkin ya Bu ya. Kebetulan saya RPL, jadi saya bisa kerjasama ya Bu ya. Nah, itu bagus. Iya, iya, Bu. Jadi kalau begitu Bapak bisa membuat itu bersama teman-teman yang lain. Kira-kira jangka waktunya sampai berapa nih? Jangka waktu Bu ya. Kalau tadi kira-kira mah mungkin 1 bulan kayaknya Bu. Bulan. Sampai ya. Oke, 1 bulan ya itu Iya. untuk dari jam Iya. tercapai untuk sampai akreditasi. Iya. Oke, kalau begitu Pak Adi dari mana menyimpulkannya untuk akreditasinya tepat waktu dan memanage waktunya juga Pak Adi? Kalau dilihat dari pembicaraan kita tadi disimpulkan ada satu hal Bu ya. Jadi pertama kita harus buat schedule. Lalu schedule itu lalu kita kaitkan dengan satu aplikasi biar ternotifikasi ya, biar tepat waktu dan juga biar perangkat-perangkatnya cepat selesai. Saya tadi harus berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, sip ya Pak Adi. Sip. Kalau begitu semoga terlaksana dan Amin. lancar ya Pak Adi ya. Amin ya Bu. Terima kasih Bu Nur ini atas Sama-sama. kursnya. Memberikan wawasan yang sangat luas Bu. Ya. Terima kasih Bu Nur. Oke. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat. Nah, hari ini hari spesial karena kami dari kelas 24 ingin mendemonstrasi kontekstual tentang coaching. Di sini saya sebagai pengamat Adi Saputra dan coach di sini Pak Rasuni dan coach di sini adalah Bu Sri Hartati. Kami dari kelas 24 dengan pendamping praktik Pak Yustiandi dan fasilitator Pak Inengah Edi Imawan. Bapak Ibu silakan, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar? sore Pak. Ya sore juga. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Iya. Sehat ini, Luar makanya saya biasa. bisa datang ke tempat Bapak. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Ibu, apa sih yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita hari ini? Ada sedikit permasalahan siswa ya Pak ya di sekolah yang saya pegang gitu Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya apa? Saya mendapat pengaduan dari kelas 10 ya Pak ya mengenai adanya salah satu siswa yang apa sih sebenarnya saya agak berat untuk menyampaikan ya Pak ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita Tapi ini berbicara dari hati ke hati aja. ya ini mengenai penyimpangan seksual Pak. Oh, seperti itu. Iya. Terus kemudian apa sih yang ingin dicapai dari proses pembicaraan kita hari ini? Saya menginginkan siswa saya yang katanya mengalami penyimpangan seksual itu bisa kembali ke jalan yang benar Pak. Oh, seperti Iya. itu. Terus dengan kejadian yang emang ini sebuah kasus ya, apa aja sih yang sudah pernah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Untuk tahap awal saya sudah memanggil siswa yang dilaporkan oleh siswa lain tersebut. Saya sudah
mencoba mengidentifikasi apakah laporan ini benar atau tidak, seperti itu Pak. Berarti Ibu sudah mengidentifikasi siswa tersebut ya? Walaupun informasi yang saya dapatkan belum banyak ya Pak ya. Artinya saya belum bisa menyimpulkan apakah benar siswa yang diadukan ini mengalami penyimpangan seksual atau tidak, seperti Terus itu. dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa sih yang Ibu inginkan? Saya menginginkan siswa yang mengalami penyimpangan seksual ini kembali ke kodratnya Pak. Kalau dia wanita ya dia berarti sukanya dengan lawan jenisnya, seperti itu. Iya, berarti dari kasus ini tuh Ibu sudah tahu bahwa si siswa tersebut udah menyimpang. Ada informasi seperti itu. Terus usaha apa aja sih yang sudah Ibu lakukan untuk penanganan kasus ini? Yang sudah saya lakukan baru memanggil siswa yang bersangkutan dan saya baru ngobrol 4 mata dari hati ke hati gitu ya Pak ya. Dan sepertinya saya membutuhkan waktu yang cukup banyak lagi untuk menggali informasi mengenai siswa tersebut, begitu Pak. Oh, berarti Ibu sudah mau melakukan itu ya. Kira-kira Bu, apa sih hambatan? Hambatannya ada beberapa ya Pak ya. Yang pertama, kita kan pembelajaran ini pasca pandemi ya Pak ya. Ya. Jadi komunikasi antara siswa dengan guru itu agak tersendat karena selama 2 tahun kemarin siswa belajar di rumah, kemudian tidak ada tatap muka dengan kita guru, sehingga karakter mereka tidak banyak terbentuk gitu ya Pak ya oleh kebiasaan yang baik seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian yang lain lagi, saya khawatir siswa ini, saya pribadi gitu sebagai guru kurang mendapatkan respon yang positif dari orang tuanya karena saya tidak bisa berjalan sendiri Pak. Iya, betul. Saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga dalam hal ini orang tuanya, seperti itu. Terus dari hambatan-hambatan yang sudah Ibu utarakan itu kira-kira solusinya seperti apa sih kira-kira? Saya mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan yang kedua kali, bahkan mungkin ketiga kali dan seterusnya. Kemudian selain itu juga saya akan menggandeng tim BK dalam hal ini bagian psikologi gitu ya. Saya rasa mereka lebih paham bagaimana menangani siswa yang mengalami penyimpangan seksual. Kemudian saya harus berbicara dengan orang tuanya karena mereka otomatis yang memantau penuh selama siswa tersebut ada di rumah. Begitu. Ibu juga sudah mengupayakan untuk bisa koordinasi sama orang tua ya. Iya. Tapi sejauh ini apakah sudah dilaksanakan? Belum Pak, untuk seminggu ke depan ini. Oh, berarti iya, baru menjadi mau. target saya nanti. Oh iya. Iya. Terus kira-kira strategi Ibu itu apa aja tuh untuk bisa melaksanakan seminggu ke depan ini? Saya harus melakukan komunikasi yang intens baik dengan siswanya, kemudian dengan tim BK dan juga komunikasi dengan orang tuanya. Iya, berarti dalam jangka waktu ke depan ini mungkin jangka waktu pendek ya Bu. Tapi kira-kira program atau ada nggak sih rencana Ibu untuk bisa mengupayakan agar kejadian ini tidak terulang gitu Bu, atau mungkin Ada Pak. Saya sebagai wali kelas, saya membiasakan di setiap awal pertemuan itu ada edukasi ya Pak ya. Iya, betul. Semacam edukasi ke mereka, bagaimana mereka harus bergaul, bagaimana mereka harus bersikap baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, seperti itu. Ya berarti dari sekolah itu sendiri sudah ada upaya Bu ya. Ada Berarti Pak. penanganannya sudah dilaksanakan secara dini ya Bu? Iya betul. Mungkin ketika awal mereka masuk atau di masa orientasi seperti itu. Kira-kira nih Bu ya, maaf saya juga bertanya, sejauh mana sih pengalaman Ibu ketika Ibu menjadi wali kelas di sekolah tersebut untuk mengidentifikasi anak itu gitu. Maksudnya ini kan masa transisi ya. Ketika anak tersebut itu udah masa remaja nih, kira-kira apa aja yang sudah Ibu ketahui dari masa usia remaja ini ketika memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penyimpangan seksual ataupun seperti kenakalan remaja seperti itu kira-kira. Saya biasanya
sering melakukan pertemuan dengan anak-anak saya, anak didik saya maksudnya, kita bisa ngobrol bareng dengan mereka gitu ya. Kemudian saya selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk silakan kalian yang ingin curhat gitu ya, dengan saya sebagai wali kelas silakan. Dan alhamdulillah beberapa siswa itu mereka percaya dengan saya sebagai wali kelasnya. Ada yang menyampaikan masalah dengan keluarganya, ada yang menyampaikan permasalahan dengan pacarnya gitu ya. Jadi ada beberapa hal, tapi karena penyimpangan seksual ini menurut saya sesuatu yang urgent, sehingga saya harus mengambil tindakan segera begitu. Iya, betul sekali. Berarti cara mengantisipasinya sudah dilakukan ya, Bu? Iya. Iya. Ibu Baika, mungkin dari pembicaraan kita hari ini tuh apa sih yang bisa Ibu simpulkan? Saya harus memanggil kembali siswa yang tadi sudah mendapatkan semacam, saya mendapatkan laporan dari siswa lain bahwa siswa ini mengalami penyimpangan seksual, dan saya harus mencari informasi seakurat mungkin, jangan sampai, karena ini kan berhubungan dengan nama baik ya Pak ya, jangan sampai ini menjadi sebuah fitnah karena hanya menuduh saja tanpa alasan. Kemudian saya ingin berbicara dengan orang tuanya juga, dan juga menggandeng beberapa rekan di sekolah, dalam hal ini tim BK, untuk membantu saya menangani kasus siswa saya ini. Ya, luar biasa sekali ya. Intinya adalah Ibu sebagai guru atau wali kelas itu, selain Ibu mendekati anak, juga Ibu sudah punya rencana atau program yang Ibu sudah lakukan. Betul Pak, betul. Sejauh ini apakah Ibu sudah merasa apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah terlaksana atau bagaimana? Belum Pak, kan itu baru program atau rencana yang akan saya kerjakan seminggu ke depan. Ya baiklah Ibu, mungkin pembicaraan kita ini cukup sekian dulu. Nanti Insya Allah saya juga ingin mendengar kabar selanjutnya, perkembangan. Baik Pak, nanti akan saya sampaikan ke Bapak ya. Kebetulan saya juga masih ingin ngobrol dengan Bapak ini sebenarnya. Ya betul sekali, saya juga ingin tahu nih kabar selanjutnya dari anak tersebut, apakah mungkin ada perubahan atau Oh iya Pak, nanti bisa sharing lagi ya Pak ya. Iya, dengan senang hati Ibu. Iya, Ibu Pak. bisa hubungi atau bisa hubungi saya, jangan sungkan-sungkan ya. Baik Ya. Pak. Mungkin kita bisa tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan kelas 24 CGP angkatan ke-6. Kali ini kita akan menampilkan proses coaching. Dalam hal ini berperan sebagai coach adalah Bapak Adi Saputra, dan berperan sebagai Kuci adalah Ibu Nurhayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana? Sehat Bu Nur? Alhamdulillah Bapak. Gimana dengan Bapak, sehat juga Pak? Alhamdulillah, saya sendiri sehat. Bu Nur, ini sebenarnya kira-kira apa nih kita ingin bicarakan nih pada saat ini Bu Nur? Iya Bapak, hari ini saya ada sesuatu yang ingin bicarakan. Maaf ya Pak mengganggu, semoga Bapak punya waktunya. Oh ya. Iya Pak. Bu Nur, kira-kira mau ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan dalam sesi kali ini? Iya Pak, permasalahannya begini Pak. Sekarang kan kita sedang kurikulum merdeka nih Pak. Ya. Saya masih bingung masalah pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi saya ingin pencerahan dari Bapak seperti itu Pak. Pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Jadi untuk proses pembicaraan kali ini, apa yang harus kita capai nih Bu pada kali ini? Saya pikir saya ingin bagaimana sih membedakan motivasi atau minat siswa ya Pak dalam pemetaan di kelas itu yang saya masih belum paham Pak. Bagaimana itu caranya ya? Motivasi di kelas ya. Peminatan Ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu nih, Bu selama ini belajarnya di kelas kayak gimana ini? Metodenya nih? Selama ini saya rasa pembelajaran saya suka
bukan memberikan pembelajaran dengan memberikan tugas pada siswa, tapi saya sudah mengelompokkan siswa gitu. Kemudian dengan metode tanya jawab seperti itu Pak. Ya, oh tadi saya suka tuh ya, ketika Bu Nur bilang mengkelompokkan ya. Iya. Nah itu Bu Nur tanpa menyadari sudah melakukan diferensiasi nih. Nah Bu Nur kalau lihat dari skala ya, Bu Nur itu dari 1 sampai 10 udah sampai skala mana nih? Skala ya Iya. Pak. Saya pikir saya mungkin masih di skala 7 ya Pak. Skala 7 ya. Tapi saya pengen jadi skala 9 itu Pak. Wah, bagus itu Bu, skala 9 ya? Iya. Pasti ada hambatan-hambatan ya. Kira-kira hambatannya apa itu Bu Nur? Iya ya Pak. Saya pikir hambatannya mungkin ketika pemetaan minat siswa itu ya Pak ya. Mungkin nanti di awal semester itu saya akan membuat atau melakukan diagnostik ya Pak ya untuk pemetaan siswa, baik kognitif, baik non kognitif, mungkin akan saya lakukan di situ Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Ya. kedepannya itu memanfaatkan diagnosis yang tadi Ibu sampaikan ya. Ya, Pak. Oke, luar biasa. Lalu nih dalam melaksanakan rencana yang mau Ibu buat tadi ya, kira-kira Ibu butuh berkolaborasi atau enggak nih kira-kira? Kolaborasi ya Iya. Pak. Saya pikir mungkin kolaborasi saya nanti dengan wali kelas ya Pak untuk ke kelas masing-masing seperti itu ya Pak ya. Iya, bagus itu Bu. Dengan wali kelas berkolaborasi agar lebih ringan dan lebih cepat ya mencapai tujuan ya. Iya. Bagus tuh Bu. Lalu kira-kira komitmen apa nih Bu dalam melakukan rencana seperti itu Bu? Komitmennya mungkin saya pikir saya nanti akan membuat rencana selama 2 minggu ya Pak untuk melakukan itu. Ya. Berarti jangka waktunya selama 2 2 minggu ya. Ya. Belajar rencana yang tadi. Nah, oke Bu Nur, itulah tadi ya. Bisa Ibu simpulkan kira-kira poin-poin apa tadi? Ya. Kalau menurut saya kan tadi tentang diferensiasi Iya. pembelajaran diferensiasi itu Iya. mungkin saya akan memetakan ya Iya. minat siswa dan mungkin dengan di awal ajaran baru gitu Iya. kan saya akan membuat pemetaan Iya. dengan cara asesmen diagnostik Iya. gitu ya, kognitif maupun kognitif seperti itu Pak. Oke, terus juga tadi kolaborasi Ya, juga ya. kolaborasi Ya. dengan wali kelas. Oke lah Ibu Nur, semoga rencananya berjalan dengan Iya Pak. lancar nih Bu ya. Dan saya juga menunggu nih kabar berikutnya Ibu Nur kayak gimana nih ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.